Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat malam. Dengan bangga Mas Bro hari ini mempersembahkan yang ketiga kalinya mengenai BTC untuk pemula-pemula. BTC klub PC bukan. Lupa ya. Akan saya bahas mengenai fundamental kripto hari ini. Jangan di skip untuk pemula supaya ngerti, supaya tahu, dan nanti langkah apa yang kita akan tindak lanjuti dalam investasi ini dengan kondisi market yang lagi sondol konyot sideways. Tapi kalau naik terus BTC-nya sekarang penurunan dikit ya wajar kok, mereka TP ambekan dulu bernapas ya. Untuk pemula hati-hati, masuk tombol gabung YouTube, tinggal klik saja. Nanti di situ ada link Telegram sudah disediakan gratis, ngobrol sama saya, WA dikasih, Telegram dikasih, ngobrol 24 jam sama saya seputar perkriptoan. Apapun bisa ditanyakan, Randa juga bisa, yang penting halal ya. Apapun bisa ditanyakan ke saya supaya nggak keblinger koin-koin yang bobrok. Bobrok tahu nggak? Ya ini kan pada komen YouTube ramai sekali yang ikut saya long invest, orang-orang bekerja sekarang pada cekak-cekik cuan banyak. Awal-awal saya bikin video kan, mini video channel belum lama. Untuk pemula-pemula yang bingung milih koin, banyak sekali koin-koin meme koin yang terjerumus ratusan juta, 300-an juta, ada loh kawan-kawan kita loh. Milihnya di koin-koin yang menggebu-gebu, katanya jutaan-jutaan, RP1, Binance, malah habis sekarang udah pada scam. Waktu itu karena orang-orang pemula, saya juga masih pemula, saya nggak mau ambil risiko dengan proyek-proyek meme coin yang semua proyek kentut. Saya arahkan pada waktu itu koin-koin exchange yang jelas punya proyek yang jelas, yang punya usaha. Makanya awal-awal bikin video yang long invest berapa bulan kemarin, saya sarankan untuk masuk koin exchange itu kan jelas real projectnya. Harga Rp800 sekarang jadi 17.000 lah, cekak cekiki itu. Bitget ya, exchange-nya Bitget itu apa namanya, BGB ya. Terus ada lagi TKO, tempo hari itu di bawah 2.000, sekarang udah 6.000 lebih. Cuan semua yang ikuti saya masuk-masuk exchange. Daripada bingung, saya juga nggak mau orang-orang baru nanti rugi, kejebak rugi. Saya nggak mau ambil risiko, kasihan. Mending saya larikan ke koin-koin exchange. Pada waktu itu ada Bitget itu, TKO, KuCoin, Lbank, itu koin-koin exchange yang jelas real projectnya ada. Project ngeceng-ngeceng ya, bukan ngeceng-ngeceng tentengan perawan, bukan ngeceng-ngeceng koin. Memang ada stalking di situ, ada macam-macam kok. Usaha betul karena itu koin-koin exchange ya, bukan kacang roti kempit kacangmu, bukan. Ngacau lagi ya. Emang gua pikirin bayar kagak lu kok repot amat. Yang komen-komen belakutakan emang saya pikirin remove aja, tendang hantam, saya buang sana ke Hamas, di bom habis. Ngapain yang edukasi capek-capek komennya sondol konyot. Buat apa komen-komen orang begitu, nggak berkah, makanya nggak pernah cuan aja. Ada juga kemarin yang kasihan banget komennya, Mas Bro gimana arahannya, saya belum cuan. Dengkulmu anjlok, belum cuan ikut siapa ya? Yang ngasih tahu tutorial siapa kok belum cuan? Belinya di mana? Shiba sama Lonzi. Shiba Lonzi bagus dulu, itu kan bekas kasus. Alasannya apa masuk situ? Itu kan rankingnya lebih bagus daripada PP lah. Dengkulnya aduk lebih bagus, tapi itu kan bekas kasus. Harganya dulu jutaan pada model gantung diri, ondal-ondal banyak di situ. Kok Lonzi kok mau hantam lagi? Apalagi koin ini Mas Bro yang bikin cuan banyak, Shiba katanya dulu. Lah sekarang market udah gede, Anda masuk dicaplok barongan dong. Logikanya seperti itu. Di mana mindsetnya dirubah dong ya. Market capnya udah gede gitu, koin meme ya jelas masuk market gede. BTC, ETH ya jelas, Sol, BNB naik kan, walaupun market gede. Itu kan barang bagus, bukan meme coin. Nah kalau Shiba ya jangan dulu. Kalau masuk sekarang ya Anda dihantam ya. Makanya saya larikan ke PP yang market cap-nya masih kecil, datanya bagus semua ya. Saya harap gambling di PP daripada di Shiba gitu aja kok. Urusan masing-masing, hak saya mau ngomong apa. Anda mau milih lunci Shiba juga boleh saja kok. Saya nggak melarang. Yang penting kalau lagi yang lain pada cuan nggak cuan ya jangan nangis di pojokan gitu aja ya. Ini BTC sementara lagi sideways. Nanti jangan skip, ada berita yang luar biasa yang akan membuat ngaceng-ngacengnya nanti kayak belar kuda. Panjang banget tuh kalau ngaceng belar kuda itu, diukur 3 meter kali ya. Kacau. Ya memang kenyataan kok, emang saya bohong. Coba aja cek kalau lihat kuda lagi kawin kalau nggak panjang banget. Wah
gemblung. Ini PTC, ini ada berita yang good news, nanti akan terbang lagi ya. Jadi si BlackRock itu, BlackRock kalau Anda pengen ngerti ya, itu tadinya itu mantati, nyiliti ya, ngenyek ya, sama yang namanya BTC itu haram tetek bengek. Itu BlackRock, itu siapa BlackRock itu? Ya, itu investasi terbesar di seluruh dunia itu BlackRock. Kemudian perbankan siapa? JP Morgan. Itu bosnya, juraganya perbankan itu. Dua orang itu, anak buah perusahaannya banyak. Kalau dedengkotnya situ sudah masuk BTC, nanti anak perusahaannya juga akan ngikut. Belum kalau Apple masuk, belum kalau Arab. Nah, Arab dia ngapain uang Arab? Minyaknya dibom sama Hamas, habis kan mendingan belikan BTC. Ya, apalagi Microsoft, bukan mie instan ya. Itu nanti kalau masuk semua ke BTC apa enggak gemblung-gemblungan harganya BTC terjungkal ke atas, bukan terjungkal ke bawah. Terbang yang luar biasa. Ya sekarang cara pikiran yang waras itu yang namanya BlackRock itu usahanya apa sih? Usahanya properti di Cina, belum kalau comberan dia nguruk dulu perizinan, investor keluar itu kan biayanya gede, pajak segala macam, nggak laku jadi kota hantu kan. Mending pilih PTC angin doang dijual miliaran. Ya ini bahaya. Nanti kalau semua teman-temannya BlackRock seperti Apple masuk BTC, apalagi secara fiskal katanya US lagi kacau, nggak karuan, inflasi naik terus. Intinya apa? Untuk ya mengembalikan ya, untuk mengembalikan kerugian dia ya, akan jadi kelepotan. Ini yang gampang aja ya. Secara politik otak nih, secara otak licik ini kan gampang. Tujuannya kan cari duit, bro. Hidup ini tujuannya mereka tuh cari uang kok. Cari keuntungan, bukan cari buntung kok. Dengan apa carinya? Dengan main catur. Ya, mereka kan rugi mulu, bangkrut mulu. BTC kok harganya kok naik, gampang dinaikkan. Bagaimana caranya? Ya diterbangkan sama dia. Nanti ini bisa terjadi bull market yang terakhir, bro. Bisa harga diangkat setinggi-tingginya nanti. Nggak akan dibanting lagi. Dibanting lagi gimana? Dia siapkan uang banyak, diserok nanti sama dia biar harga tertahan di atas terus, dia kuasai. Makanya ETF support itu tujuannya gitu. Akhirnya kebangkrutan dia ketutup, yang macet perbankannya akan ketutup juga. Apalagi ya menaikkan nilai banda-banda di aset-aset dia jadi berkali lipat naiknya nanti. Yang milenial pada mumet ngumpulkan harta benda susah, dia dimakan 100 turunan nggak akan habis nanti karena udah dinaikkan lipatkan ganda melalui BTC ini. Apalagi nanti halving BTC, wow, ya block rewardnya dipotong setengahnya. Ini katanya sudah nambangnya biayanya mahal, dipotong lagi setengahnya. Ini secara waras ini ya, dipotong lagi setengahnya, dapat rewardnya, dapat apa itu penambang? Akhirnya rugi, akhirnya yang diserang yang sudah beredar di pasaran, rebutan BTC nanti. Bisa 3M, 10M, 100M, bisa saja kalau ngibul. Ya, yang jelas terbang tinggi kok. Ya, ya kalau nanti diturunkan lagi BTC dibanting kayak bear market 250 juta kayak dulu, sudah kagak lagi. Rugi mereka. Ya, institusi masuk semua penuh dengan pertimbangan sudah. Yang dimakan siapa? Kaum milenial yang nanti berapa tahun ke depan, 1 dekade, 2 dekade beli BTC mungkin udah 2 miliaran, udah mahal. Tujuan mereka itu kok, cari cuan kok, nggak ada yang lain. Itu cari cuan. Ya, nggak akan diturunkan, dia siap modal untuk membeli. Kalau Anda menjual di harga 1,5 M, kan Anda menginginkan kan nanti sampai turun 250 juta lagi. Nggak akan dia tahan. Setelah dia tahan, kok nggak turun-turun, Anda pasti akan masuk walaupun di harga 1,5 M. Padahal Anda jualnya 1 M. Menang siapa? Menang BlackRock dong. Mereka orang-orang tahan banting kok. Kalau Anda kan masuk sekarang pinginnya lusat cuan, dia itu di saham aja kuat puluhan tahun kok. Ya nggak makan puluhan tahun, yang dimakan sudah ada, investasinya jangka panjang. Apalagi ini emas nanti pada lari juga ke BTC, saham lari juga ke BTC. Kenapa emas lari ke BTC? Gondal-gandel, ondal-andel, emas ditaruh di rumah, dirampok ya, dicuri, mending BTC saja lah. BlackRock ini akal-akalan sekarang mulus. Jual 100.000 BTC sekarang, yang dia jual kalau umpamanya punya 100.000 BTC, yang di ETF-kannya 100.000 BTC yang dijual. Awal-awal bener. Nanti lama-lama piciknya, curangnya datang, lama-lama kayak future lagi. Karena ramai sekali penambangannya, makin susah, lama-lama
jualan di atas kertas dong. Bisa banyak BTC palsu nanti, bisa saja kok. Apapun bisa terjadi kok. Nggak bisa Mas Bro, nggak bisa bagaimana. Apalagi internal kripto yang di eksternal aja bisa bobol kak. Jangan on Anda zaman canggih kok ada AI. Apa Mas Bro, AI itu yang di WC? Waduh, ngos-ngosan juga saya ini. Ngomong kok nggak pakai titik koma. Anda dengar nggak sih? Udah ya, udah cukup banyak ini. Saya bilang apa, BTC, BNB itu masih kuat loh. BlackRock itu masih dikit dia punya datanya, itu masih banyakkan GZ Binance loh. Jangan main-main nih Sol. Kemarin Sol waktu harga 1,3, 1,4 saya keluar-keluarkan. Ya, waktu BNB masih di bawah 5 saya keluar-keluarkan. Sekarang udah 56. Mindset dirubah kok, cari koin-koin yang jos-jos. Jangan koin-koin yang busuk-busuk. Kalau yang belum tahu ya masuknya koin-koin eceng. Jelas ngeceng ya. Ya udah ya, ini masalah dobolan saya sekarang kan saya lihat berdasarkan fakta berita. Ini ada pengen tahu dampak halving Bitcoin 20% ya, hash rate terancam. Office apa nih? Offline. Offline kok hash rate-nya bisa offline? Peristiwa halving Bitcoin yang akan segera terjadi pada bulan April mendatang diperkirakan akan berdampak signifikan terhadap jaringan Bitcoin. Galaxy Digital, sebuah perusahaan jasa keuangan dan manajemen aset digital, memperkirakan bahwa hingga 20% hash rate Bitcoin saat ini dapat offline setelah halving. Waduh ya, ini nih banyak sekali, mungkin karena ramenya itu. Ya, halving Bitcoin adalah peristiwa yang terjadi setiap 210.000 blok di mana hadiah penambangan Bitcoin dipotong setengahnya. Hal ini bertujuan untuk mengendalikan inflasi dan menjaga kelangkaan Bitcoin. Halving berikutnya diperkirakan akan terjadi pada tanggal 20 April 2024. Wah, penurunan hadiah penambangan ini akan berdampak pada profitabilitas penambangan Bitcoin. Penambang yang menggunakan mesin penambang yang lama dan tidak efisien akan kesulitan untuk tetap beroperasi karena biaya operasional mereka akan lebih tinggi daripada pendapatan yang mereka terima. Sebelum membaca juga saya pikirannya udah kesini dulu tadi. Tahu saja ya arahnya ke situ. Ini baru saja saya baca ternyata seperti itu. Sama bro. Anda percaya nggak? Kalau saya tidur pun saya sampai ke sana Arab. Ngapain Mas Bro nyuri minyak? Ngemis enggak ya? Udah cukup kepanjangan saya ya. Sekarang lihat ini. Terjadi apa yang kedua? Bank-bank besar AS desak SEC untuk beri akses ke Bitcoin ETF. Ada apa ini? Waduh, 10 miliar, 100 miliar bisa saja kalau ngibul. Yang penting 2M lah BTC nyampe nanti. PP berapa Mas Bro? Rp1.000 kalau Martini beli. Wah, bener-bener ini kacau belakang. Nggak saya, kita padanya aja. Ini untuk jadikan pertimbangan Anda untuk masuk, nggak usah ragu. Anda pin terhindar dari carry nggak? Pin berubah menjadi kaya nggak? Jangan carry mulu, mindset carry kok dipertahankan. Makanya ini saatnya yang tepat untuk masuk kripto. Akan perubahan harga yang signifikan ke depan ya. Industri perbankan Amerika Serikat AS tengah melobi Komisi Sekuritas dan Bursa AS SEC untuk mengubah aturan yang akan memungkinkan mereka memainkan peran lebih besar dalam industri kripto, termasuk menjadi kunstadian untuk Bitcoin Exchange Trend Fund ataupun ETF yang baru disetujui. Waduh, bagaimana ini? Wah, ini suratnya, ini bocorannya ini ya. Pada tanggal 14 Februari, sebuah koalisi kelompok perdagangan yang terdiri dari Bank Policy Institute, American Banker Association, Financial Service Forum, dan Sekuritas Industry and Financial Market Association lagi. Association. Pokoknya itulah. Ngapain edit menyampaikan argumen mereka dalam sebuah surat kepada Ketua SEC Gary Gensler ini ya. Siapa yang berani melesetkan nama Gensler bisa dipenjara. Saya tuh bodoh amat, kalau dikejar kabur udah selesai. Wah, bank minta dikecualikan dari persyaratan neraca. Seponnya banyak sekali akan diperbesar jangkauannya ETF. Upaya bank-bank besar AS untuk mendapatkan akses ke pasar Bitcoin ETF menunjukkan semakin meningkatnya minat institusi terhadap aset kripto. Jika SEC menyetujui permintaan mereka, hal ini dapat membuka jalan bagi bank-bank untuk memainkan peran yang lebih besar dalam industri kripto dan menawarkan kelayakan kunstadian untuk Bitcoin ETF. Saya rasa cukup.
untuk pikir sendiri. Jadi PR Anda mau masuk sekarang, mau pergi dari kemiskinan jadi kaya ataupun tetap mempertahankan kekayaan ya, semua tergantung nasib Anda sendiri ya yang menentukan Anda ya. Saya rasa cukup, mohon maaf banyak bacotan, banyak celometan ya, tidak menang apa namanya, saya tidak menyinggung sana sini, tapi inilah karakter saya apa adanya dari jadi diri sendiri tanpa harus menyinggung sana sini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, Mas Bro, nggak sempurna tentunya ya, hanya celotehan biasa saja, bercanda ya Mas Bro, banyak salah banyak dosa dan nggak sempurna tentunya. Yang sempurna itu hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Positifnya Anda ambil, yang buruknya Anda tendang. Kiranya sudilah yang belum subscribe untuk mensubscribe, yang sudah saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Salam dari Tegal Mas Bro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.